Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast semua, welcome to Podcast 3B Beropini, di mana tempat kita ngobrol santai tapi tajam. Saya Elvi Saputri akan menemani kalian di episode 1 kita kali ini. Hari ini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3B Latsar CPNS Kementerian PU tahun 2025. Yang pertama, kita ada Mas Edo Prasojo dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung. Hai Mas Edo. Halo, halo. Oke. Terus ada Mas Ewindra Wijaksono dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Hai Mas Ewin. Halo guys. Kemudian kita ada Mbak Fadila Khairani dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung. Hai Mbak Fadila. Ya, halo Mbak Elvis. Juga. Dan yang keempat ada Mbak Fadila Rahmayanti dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi. Hai Mbak Fadila Rahmayanti. Hai Kak Elvis. Oke, yang kelima ada Mas Fajri Ramadan dari Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Wah, sama nih. Halo Mas Fajri. Halo Kak. Oke. Dan yang terakhir kita ada Mbak Faradila Retno Setiawan dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi juga. Hai Mbak Farah. Halo Kak Elvis. Oke, makasih teman-teman. Oke, hari ini kita akan membicarakan hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, yaitu terkait tantangan kebangsaan masa kini yang mana terdapat isu-isu strategis yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Bukan cuma headline di berita aja, tapi ini isu-isu nyata yang bisa berdampak langsung pada kehidupan kita. Mulai dari fungsi pemerintahan yang tidak efektif dan tidak transparan, praktik korupsi yang semakin bertambah, terus adanya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Selain itu, masih rendahnya literasi dan keamanan digital di Indonesia. Kemudian ada juga bencana alam dan perubahan iklim yang masih terasa saat ini. Sampai tantangan besar di era digital yang bikin kita harus adaptif setiap hari. Nah, untuk episode kali ini, kita akan lebih membahas fokus ke isu bencana alam dan perubahan iklim yang terjadi, serta apa peran dan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang efektif terhadap bencana dan perubahan iklim di Indonesia. Lebih jelasnya, kita langsung mendengar bagaimana opini dari rekan-rekan kita yang lainnya. Pertama-tama, kita ada Mbak Fadila Khairani yang mana kita akan dengar pendapatnya tentang mengapa perubahan iklim layak disebut sebagai tantangan bangsa. Nah, silakan Mbak Fadila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elvis. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa ya perubahan iklim itu layak disebut sebagai tantangan kebangsaan? Nah, memang, jadi selama ini Mbak, perubahan iklim itu memang sering dianggap sebagai isu lingkungan saja. Padahal sebenarnya ini tuh adalah tantangan kebangsaan yang kompleks dan juga dampaknya luas. Nah, kenapa begitu? Karena perubahan iklim ini langsung mengancam aspek-aspek dasar kehidupan dan berbangsa dan bernegara kita. Nah, ketahanan pangan, masalah ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, begitu juga dengan masalah stabilitas ekonomi dan juga keselamatan infrastruktur. Jadi contohnya begini, ketika musim tanam jadi tidak menentu akibat iklim ekstrim, produksi pangan akan terganggu. Di akhirnya kita akan kekurangan pasok pangan. Dan ketika banjir atau longsor merusak jalan, jembatan, pemukiman, itu juga langsung jadi urusan dan beban bagi negara. Oh, berarti ini lebih besar daripada sekadar urusan cuaca ya Mbak ya? Iya, betul sekali, Mbak. Nah, berdasarkan data terbaru, tahun 2024 itu tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan kenaikan suhu rata-rata globalnya itu mencapai 1,55 derajat Celcius di atas suhu era praindustri. Nah, jadi artinya ini untuk pertama kalinya suhu global tahunan itu melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris tahun 2015. Memang sebenarnya 1,5 derajat Celcius itu kedengarannya kecil, tapi efeknya itu besar. Es di kutub mencair, permukaan laut naik, cuaca ekstrim pun makin akan sering terjadi begitu. Nah, di Indonesia sendiri 2024 itu juga mencetak rekor sebagai tahun terpanas sejak pengamatan yang dimulai tahun 1981 dengan suhu rata-rata tahun 2024 di Indonesia itu mencapai 27,5 derajat Celcius. Nah, perubahan iklim ini
adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca global yang dipicunya itu oleh meningkatnya gas rumah kaca, terutama dari karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Faktanya, di Indonesia sendiri menyumbang emisi yang signifikan, terutama dari sektor energi, transportasi, dan juga penggunaan lahan. Begitu, Mbak Elvis. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Ternyata permukaan air laut terdampak juga ya. Terus bagaimana tuh penjelasannya menurut Mas Ewindra nih tambahan opininya? Bagaimana Mas? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi, permukaan air laut itu berdampak dari pemanasan global ini. Jadi, pemanasan global ini mengakibatkan laju kenaikan muka air laut itu 2 kali lebih cepat dibanding tahun 1090 hingga 2002. Nah, tercatat bahwa sehingga saat ini kenaikan per tahun itu mencapai 3,7 mm per tahun. Dan total kenaikan dari tahun 1880 hingga saat ini tercatat yaitu 24 cm. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pemanasan air laut ini? Yaitu ekspansi termal, di mana kontribusinya sekitar 50% dari total kenaikan muka air laut sejak 1970. Pencairan es dataran. Greenland kehilangan rata-rata 279 miliar ton es per tahunnya. Bahkan jika emisi gas rumah kaca dihentikan, permukaan laut akan terus naik selama berabad-abad. Karena pemanasan laut yang tertunda, dampaknya meliputi yaitu banjir di pesisir dan kerusakan infrastruktur, hilangnya ekosistem termasuk yaitu mangrove, intrusi air asin ke air tanah, dan hilangnya lahan tanam. Karena kenaikan muka air laut ini juga nantinya dapat mempengaruhi sektor pertanian, Mbak. Oh, begitu besar ya teman-teman dampak globalnya itu bagi kita. Dan kemudian kalau di Indonesia sendiri gimana ya contohnya menurut Mbak Faradila? Oke, Kak Elvis. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih ya, Kak, khususnya mungkin yang kita-kita nih yang bermukim di Pulau Sumatera, kayaknya udah nggak asing deh dengan sawit ya, teman-teman ya. Perlu diketahui juga nih, Kak, selain memberikan dampak penambahan pendapatan negara, bisnis perkebunan sawit ini juga punya peran dalam perubahan iklim apabila ketika praktik industrinya dilakukan secara tidak berkelanjutan atau sustain ya, Mbak. Ya, memang ada perubahan iklim apa ya Mbak yang terjadi akibat dari bisnis tersebut? Ada beberapa contoh sih Mbak perubahan iklim akibat bisnis perkebunan sawit ini. Yang kayak yang mungkin pertama ini ada global warming tentunya Mbak ya. Kita tahu sendiri lah ya praktik pembebasan lahan sawit itu banyak dilakukan dengan cara pembakaran hutan. Nah, kita tahu kan kalau karbon yang tersimpan pada pohon-pohon tadi dilepaskan secara langsung ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca. Hal ini mempertebal lapisan gas rumah kaca di atmosfer. Dampaknya itu pada peningkatan suhu rata-rata bumi. Lalu, yang kedua itu ada perubahan pola cuaca. Nah, hutan tropis Indonesia sebetulnya membantu mengatur curah hujan lewat penguapan. Ketika hutan diganti dengan sawit, kemampuan lahan dalam menyerap dan melepaskan air menurun drastis. Dampaknya, hujan pun jadi nggak nentu nih, banjir besar atau kekeringan ekstrim. Lalu yang ketiga nih yang dirasain banget nih ada di kualitas udara yang memburuk dan polusi lintas negara. Sering ya kita anak-anak Sumatera ini ngerasain nih hasil dari pembakaran lahan sawit tadi, yaitu kabut asap. Nah, selain dirasakan sama penduduk Sumatera nih, polusi ini juga dirasain loh di negara-negara tetangga. Karena memang asap yang dibawa angin itu kan bisa melintasi negara. Contohnya tuh kayak kemarin tuh ada di negara Malaysia dan Singapura. Dampaknya apa sih emang dari kabut tadi ya? Dampaknya itu lebih ke gelombang panas, heat wave yang makin parah dan tentunya juga gangguan pernapasan, Mbak. Jadi kira-kira itu sih, Mbak. Wah, menarik sekali ya teman-teman untuk kita pahami bersama isu besar ini. Terima kasih ya teman-teman Mbak Fadila, Mas Ewin, dan Mbak Faradila atas opininya. Kemudian bagaimana terkait peran dan kebijakan pemerintah terhadap bencana dan perubahan iklim di Indonesia? Menurut Mbak Fadila Rahmayanti, bagaimana nih? Oke, makasih Mbak Elvis. Jadi, peran dan kebijakan pemerintah terhadap bencana dan perubahan iklim di Indonesia. Menurut saya, peran dan kebijakan pemerintah terhadap bencana dan perubahan iklim di Indonesia itu sangat penting untuk menanggulangi dampak
Kalau ngomong-ngomong soal kebijakan pemerintah nih mengenai iklim ini sendiri, sebenarnya tahu nggak sih kalau RUU Keadilan Iklim itu jadi kebutuhan yang mendesak buat disahkan. Nah, soalnya kalau kita lihat dari data BNPB dari tahun 2025 awal ini sampai bulan Maret lalu, itu udah tercatat lebih dari 500 bencana alam nih yang terjadi di Indonesia. Dan yang paling sering itu jenisnya adalah banjir dengan jumlahnya itu sampai 342 kejadian. Dan wilayah yang paling terdampak itu akhir-akhir ini adalah Jabodetabek dan juga sebagian wilayah Jawa Barat. Nah, dampaknya ini tuh tentu nggak main-main nih. Mulai dari kerugian material, terus juga korban jiwa, sampai ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya makin nunjukin pentingnya kehadiran kebijakan dari pemerintah kita itu yang bisa melindungi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Salah satunya ya lewat RUU Keadilan Iklim ini. Tapi sayangnya sampai sekarang itu belum ada informasi resmi nih soal pengesahan RUU tersebut. Padahal RUU ini itu udah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas itu udah dari tahun 2019 sampai 2024 dan sempat disebut-sebut sebagai program prioritasnya pemerintah. Tapi kenyataannya sampai saat ini itu realisasinya masih belum jelas juga. Padahal kalau kita ngomongin keadilan iklim, itu bukan cuma soal mitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim, tapi juga soal tanggung jawab. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini nggak seharusnya jadi korban yang paling besar. Nah, yang seharusnya bertanggung jawab ya para pelaku emisi besar dan juga industri yang selama ini abai sama kelestarian lingkungan. Harapannya sih, semoga RUU Keadilan Iklim ini itu bisa jadi perhatian bagi pemerintah kita dan segera disahkan ya, karena bisa membantu melindungi masyarakat dari dampak buruk perubahan iklim itu sendiri. Misalnya kayak banjir, kekeringan, dan juga polusi. Undang-undang ini juga bisa memastikan kalau semua orang itu termasuk kelompok rentan yang tadi itu mendapatkan perlindungan yang adil dan juga bisa ikut menjaga lingkungan. Begitu Kak Elvis dan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Maaf ya teman-teman, dikarenakan tadi ada kendala jaringan yang kurang bagus. Jadi kita mencoba untuk menghubungi lagi teman-teman kita seperti Mas Edo sama Mas Fajri. Dan mungkin kita langsung aja dengar pendapat lain dari Mas Fajri dulu ya. Oke, Mas Fajri, silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Elvis. Mungkin di sini saya ingin mengomentari kebijakan pemerintah yang mana di sini untuk penanganan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Jadi pemerintah saat ini merencanakan pembangunan tanggul raksasa sepanjang pantai di utara Jawa. Jadi rencana pembangunan ini akan dilaksanakan di sepanjang Jakarta, Semarang, dan Pekalongan yang akan direncanakan sepanjang 700 km agar daerah-daerah itu bisa terlindungi dari banjir, erobe, dan juga naiknya air laut pasang surut. Proyek ini bernilai besar, jumbo, senilai 80 miliar dolar, dan juga rencananya akan berlangsung selama 20 tahun, dan juga akan melibatkan investasi dari negara-negara asing seperti China dan Jepang, yang mana nantinya pemerintah juga merencanakan akan membentuk sebuah lembaga khusus yang akan menangani proyek ini. Dari proyek ini ada timbul pro kontra di masyarakat yang berpandangan proyek ini membantu tanggul raksasa di utara Jawa bisa membantu melindungi jutaan orang di banjir dan naiknya air laut, dan juga bisa membantu membuka lapangan kerja sehingga memperkuat ekonomi di daerah tersebut. Yang kontra akan kegiatan ini meski besar dan penting, tetapi ini menimbulkan pandangan dari sebagian masyarakat bahwasannya ini merupakan pemborosan anggaran. Jadi pembangunan tanggul ini bisa mengganggu kehidupan dan juga mengganggu kehidupan warga di pesisir, seperti nelayan yang mungkin harus pindah jika tidak dikelola dengan baik.
Dan juga pendapat dari beberapa masyarakat ini tidak di daerah mereka. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Mas Fajri atas opininya sangat baik sekali. Kemudian terakhir saya ingin mendengar suaranya dari Mas Edo nih. Bagaimana pendapat opini dari Mas Edo terkait hal ini? Silakan Mas. Baik, Mbak, terima kasih. Sebelumnya saya coba mengingatkan lagi tujuan dari dibentuknya negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini kan artinya kita sebagai negara itu ingin menjadi negara yang berdaulat, atau kalau berdasarkan teori negara otonom itu adalah negara yang menjadi aktor utama politik. Jadi negara itu yang punya inisiatif untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya tadi, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia tadi, ya, dari perubahan-perubahan iklim. Nah, jadi ini bukan berarti kita itu harus didorong-dorong dulu dari pemerintah luar, misalnya dari negara luar untuk melakukan pencegahan pencegahan atau mitigasi bencana dan perubahan iklim gitu. Itu kalau memang negara kita benar-benar otonom. Nah, di situ juga kita bisa lihat perwujudan dari negara otonom itu, tapi juga berusaha mewujudkan dari pembukaan Undang-Undang 1945 itu lewat ratifikasi Persetujuan Paris yang dijadikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 untuk mengatasi perubahan iklim, yang diuraikan lagi atau dirincikan lagi ke dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution atau NDC 2022, di mana itu adalah penjabaran tiap sektor dari mulai industri sampai permukiman di suatu negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan porsi negara-negara masing-masing. Jadi misalnya Cina mengurangi sekian eh, berapa ton atau berapa kubik gas rumah kaca, itu dirincikan industrinya mengurangi berapa, sampai ke permukimannya mengurangi berapa. Nah, Indonesia juga sudah punya itu. Itu tanda bahwa pemerintah Indonesia itu walaupun bersikap sebagai aktor politik utama, tapi juga berusaha mewujudkan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Nah, selanjutnya juga salah satu bentuk dari pemerintah yang mewujudkan perintahannya yang sebagai aktor politik utama itu dari visi misi Presiden kita di Astacita Program Kerja Nomor 8, di mana dari eh, mitigasi bencana, bagian mitigasi bencana, kita bisa menggarisbawahi bahwa sebagai insan PU, kita itu digariskan oleh visi misi Astacita untuk membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana. Jadi artinya ini bahwa insan PU itu harus membangun infrastruktur untuk memitigasi dampak bencana, sekaligus infrastruktur tersebut selamat ketika bencana. Gitu, Mbak. Nah, itu salah satu dari emisinya, dan juga salah satu yang penting dalam pencegahan bencana maupun pencegahan mitigasi perubahan iklim itu adalah mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana. Yang kita bisa lihat salah satu contoh besarnya yang viral-viral kemarin itu adalah pertambangan nikel di Taman Nasional Raja Ampat, di mana tempat itu kan satu kabupaten itu sekitar 96% kalau nggak salah itu adalah em, taman nasional untuk laut. Tapi ternyata sebagian pulaunya dijadikan tambang nikel yang tailingnya sudah pasti bakal mencemari lingkungan. Nah, itu saya kira beberapa dari pandangan mengenai politik bernegara dan peran negara dan eh, memitigasi bencana dan mengurangi dampak perubahan iklim, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas opininya Mas Edo sama Mas Fajri. Tak terasa ya, itu kita
telah mendengar semua pendapat dan opini dari teman-teman semua. Keren-keren semua sih pendapat-pendapat kalian semua. Sahabat podcast, tak terasa kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Kita telah membahas tantangan kebangsaan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Mulai dari bencana alam yang kian sering terjadi, dampak perubahan iklim yang semakin nyata, hingga dinamika politik yang mempengaruhi arah kebijakan nasional. Semua itu tadi saling berkaitan. Jadi ketika bencana melanda, bukan hanya alam yang terguncang, tapi juga sosial politik masyarakat ikut terdampak. Ketika perubahan iklim tak tertangani, sektor pertanian, energi, bahkan stabilitas nasional ikut terguncang. Dan saat politik tidak berpihak pada kepentingan jangka panjang, upaya mitigasi dan adaptasi pun menjadi setengah hati. Namun harapan selalu ada. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, keterlibatan masyarakat dan keberanian para pemimpin dalam mengambil keputusan yang berani dan berkelanjutan, Indonesia bisa menghadapi tantangan ini menjadi lebih tangguh. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus update episode selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan pembicara kita yang keren-keren hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis dan peduli. Salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.